Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 pada kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan tentang tenaga eksogen. Yuk kita mulai. Yuk. Nah, jadi apa sih pengertian dari tenaga eksogen? Tenaga eksogen merupakan tenaga pembentuk permukaan bumi yang berasal dari luar bumi. Contohnya angin, air, sinar matahari, dan lain-lain. Nah, berdasarkan cara bekerjanya, tenaga eksogen dibagi menjadi dua. Ada yang bekerja dengan cara degradasi, ada yang bekerja dengan cara gradasi. Yang bekerja dengan cara degradasi, mereka mengurangi material bentang alam. Yang bekerja dengan cara gradasi, mereka menambah material bentang alam. Nah, berdasarkan faktor penyebabnya, tenaga eksogen dibagi menjadi 5. Yang pertama, pelapukan. Yang kedua, erosi. Yang ketiga, mass wasting. Yang keempat, sedimentasi. Yang kelima, denudasi. Nah, lanjut. Kedua ada pelapukan, yaitu pelapukan adalah suatu proses pengecilan batu-batuan menjadi seperti kerikil atau pasir. Pelapukan memiliki 3 jenis, yaitu yang pertama adalah pelapukan fisika. Pelapukan fisika terjadi karena adanya perubahan suhu. Kedua ada pelapukan kimia. Pelapukan kimia terjadi karena suatu benda tercampur dengan zat kimia. Dan terakhir adalah pelapukan biologis. Pelapukan biologis terjadi karena adanya campur tangan dari organisme. Dan ini ada beberapa contoh gambaran. Ini ada pelapukan fisika, pelapukan kimia, dan pelapukan biologis. Nah, contoh yang pertama seperti yang tadi sudah dibilang adalah ablasi. Ablasi adalah erosi yang disebabkan oleh air. Contohnya seperti yang ada di gambar, yaitu erosi percik, yaitu erosi yang terjadi karena butiran air yang jatuh ke tanah. Nah, erosi air akan membesar, dia kemudian membentuk yang namanya erosi lembar. Erosi lembar ini dia erosi yang mengikis sebagian permukaan tanah. Kemudian erosi lembar akan semakin membesar sehingga membentuk erosi alur yang berbentuk alur-alur. Kemudian semakin besar lagi dan semakin lebar sehingga membentuk yang namanya erosi parit, yang kemudian membesar menjadi erosi tebing. Seperti itu. Kemudian contohnya lagi adalah erosi sungai atau stream erosion, yaitu erosi yang terjadi pada sungai. Jadi air yang berada di sekitaran tanah atau batu yang ada di sungai, dia akan mengepras karena air tersebut, karena tekanan air, sehingga semakin menjorok dan membentuk huruf U. Kemudian contoh erosi yang kedua adalah abrasi, yaitu erosi yang disebabkan oleh gelombang laut. Contohnya seperti yang ada di gambar, itu ada notch atau takik, di mana dia berbentuk miring. Nah, lama-kelamaan karena tekanan oleh gelombang laut, dia akan berubah menjadi vertikal yang dinamakan cliff. Kemudian lama-kelamaan dia akan berlubang yang dinamakan gua pantai. Nah, gua pantai ini dia akan semakin terkena oleh gelombang laut sehingga terlubang di bagian belakang sehingga membentuk yang namanya blowhole. Kemudian contoh yang selanjutnya, dia akan semakin berlubang dan membentuk yang namanya arch, yaitu semacam bangunan yang memiliki jembatan alami. Kemudian arch ini, jembatannya dia akan rubuh sehingga membentuk yang namanya stag. Kemudian contoh erosi yang ketiga adalah deflasi dan korosi, yaitu erosi yang disebabkan oleh angin dan pasir dan batuan yang terbawa oleh angin. Contohnya seperti adalah batu jamur yang berada di Kansas. Kemudian contoh selanjutnya adalah Inselbergs atau Monadnock, yaitu bukit sisa yang berada di Uluru, Australia. Kemudian contoh erosi yang keempat, yang kelima adalah eksarasi, yaitu erosi yang disebabkan oleh es. Dimana contohnya adalah ini, yaitu pantai fjord, dimana es yang mencair, wilayah yang dialirinya itu dia akan mengepras ke bawah sehingga pantainya ini dia akan semakin menjorok dan semakin meluas. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya apa ya kira-kira? Nah, oh iya, ternyata yang selanjutnya itu adalah mass wasting. Nah, mass wasting itu adalah pergerakan atau perpindahan massa tanah atau batuan ke tempat yang lebih rendah yang disebabkan oleh adanya gaya gravitasi atau gaya berat. Nah, di sini ada jenis-jenis mass wasting. Lanjut.
Selanjutnya ada tanah nendat atau slamping. Tanah nendat atau slamping ini tanah yang berjalan lambat pergerakannya, yang membentuk semacam tangga. Nah, selanjutnya ada likuifaksi tanah. Likuifaksi tanah itu adalah tanah bergerak karena bawahnya jenuh air, sehingga tanahnya itu tidak kuat menahan beban yang di atasnya. Dan permukaannya itu berjalan sendiri, membawa apapun yang ada di atasnya, baik itu rumah, bangunan, dan terjadi kehancuran yang luar biasa. Seperti yang terjadi di Palu pada tahun 2018. Contohnya ada batuan jatuh atau rockfall sama puing jatuh atau debris fall. Lanjut. Nah, sekarang Ana mau melanjutkan penjelasan dari yang tadi gini, oke? Nah, contohnya lanjutannya ada longsor, terus earth flow, tanah amblas, dan soil creep. Buat antum-antum sekalian yang tidak mengetahui apa itu soil creep, itu sama seperti tanah mengalir, tetapi terjadi lebih lambat. Nah, soil creep ini terjadi dikarenakan adanya makhluk-makhluk bawah tanah yang bekerja, jadinya bergerak secara lambat sekali. Lalu ada tanah amblas. Tanah amblas ini disebabkan karenanya ada rongga di bawah tanah, sehingga tanah yang di atas ini tidak mampu menahan beban di atasnya. Jadi terjadilah tanah amblas seperti itu. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu sedimentasi. Sedimentasi ialah proses pengendapan massa, batuan, material yang terbawa oleh angin, air, atau es di suatu bentangan lahan. Sedimentasi terbagi menjadi 4 jenis, yaitu sedimentasi fluvial, sedimentasi marin, sedimentasi aeolis, dan sedimentasi glasial. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu sedimentasi fluvial. Sedimentasi fluvial adalah proses pengendapan materi yang diangkut dan diendapkan di sepanjang aliran sungai. Contohnya itu seperti Oxbow Lake dan kipas aluvial dan delta. Dan selanjutnya itu ada sedimentasi marin. Sedimentasi marin ialah hasil pengendapan air laut yang disebabkan oleh pengaruh gelombang. Contohnya itu adalah Split, Bar, dan Tombolo, dan juga ada Beting dan juga Nehrum. Dampak positif dari eksogen yaitu yang pertama terbentuknya habitat, yang kedua daratan bumi menjadi lebih luas, yang ketiga daerah tambang menjadi dekat dan lebih terjangkau, yang keempat sedimentasi dapat membuat sebagian daratan bumi menjadi subur, yang kelima pelapukan menciptakan muka bumi yang indah. Selanjutnya adalah dampak negatif dari eksogen. Yang pertama yaitu dasar sungai menjadi lebih dangkal, yang kedua kesuburan tanah berkurang, yang ketiga hasil erosi diendapkan di muara sungai, dan yang keempat terakhir abrasi menghapus garis pantai sampai hilang. Satu, dua, tiga.
Nah, yang selanjutnya apa ya? Bapak lu Romo. Yang kedua ada pelapukan. Iya, lupa mulu.